keempat lilin Advent sudah menyala. Artinya bahwa keempat-empatnya sudah penuh. Maka kita akan mulai ibadah malam Natal hari ini dengan hati yang penuh, hati yang sempurna, dan warna ungu menandakan bahwa kita dengan hati yang penuh juga untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai, kita akan bersama-sama untuk membaca secara litani. Di dunia yang penuh cemar, ajar kami untuk mengemban ajaran Kristus ketimbang keinginan pribadi kami. Tuhan, ampuni kami, berikan kami terang kasih-Mu. Di dunia yang penuh himpitan, ajar kami bertahan dengan ajaran Kristus ketimbang mencari keuntungan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami, berikan kami terang kasih-Mu. Di dunia yang penuh keterbatasan, ajar kami untuk mengembangkan disiplin rohani ketimbang hawa nafsu kedagingan kami sesehari. Tuhan, ampuni kami, berikan kami terang kasih-Mu. Pengharapan melalui kehadiran-Mu yang hadir dalam dunia membawa kekuatan baru untuk memulihkan dunia ini. Syukur kepada Allah. Ibadah malam Natal 24 Desember 2023 pada hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Awal mula Allah menciptakan alam semesta ini. Bumi belum berbentuk dan gelap gulita menyelimutinya. Sampai diciptakannya terang, cakrawala, tumbuhan, bintang, dan akhirnya manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, berkembanglah manusia dalam zaman yang terus melaju. Dan seiring dengan itu pula, gambar diri Allah dalam manusia pun semakin pudar. Mereka mulai dikuasai dengan hawa nafsu, saling bersitegang, saling melawan, dan saling menjatuhkan. Manusia berkuasa semena-mena. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Ketamakan dan keserakahan merajalela. Kekayaan dan kenikmatan dikejar dengan sedemikian rupa. Dengan berbagai cara dan tak peduli jika harus dengan menyambar nyawa. Kesombongan yang dipamerkan mengundang kejahatan.
dan hawa nafsu yang membara. Sudah cukupkah? Ternyata tidak. Manusia semakin menjadi-jadi, mencari kenikmatan hidup menjadi tujuan mereka. Pesta pora, mabuk-mabukan, narkoba menjadi gaya hidup mereka. Pergaulan bebas bukanlah sesuatu yang tabu. Ego yang tinggi membuat persaingan di antara mereka, dan perkelahian pun terjadi di mana-mana. Kebenaran tercabik-cabik. Sampai kapankah dunia akan pulih? Demikianlah gambaran dunia yang terjadi saat ini, di mana kegelapan, kecemaran sedang merajalela. Bagaimana dengan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita ragu? Apakah kita khawatir? Tetapi percayalah, apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa ada dan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Walau langit tanpa meski langit tanpa surga, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan hidupku. meski langit tampak kelam ya Tuhan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
Pertolongan Tuhan sangat indah pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Oleh kasih setia Tuhan, Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan inilah yang menjadi bukti kebesaran Tuhan yang dinyatakan atas kita semuanya. Haleluya, bukti kebesaran. Haleluya. Hidupku murnikan
Di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem, terdengar kabar sukacita yang besar. Seorang anak membawa pengharapan bagi manusia telah lahir. Anak tunggal Bapa yang menjadi penyelamat bagi dunia. Di manakah tanda bintang dari timur itu, kawan? Sepertinya tetap lurus menuju ke sana. Mari kawan, kita song-song bayi yang baru lahir ke dunia. Kita persiapkan hadiah-hadiah yang istimewa dan kita persembahkan buatnya. Sebentar, kawan. Kalau boleh aku mau tanya kepadamu, apa yang kau bawa itu kepada Yesus? Aku membawa emas yang terbaik di negeriku, yang akan aku persembahkan kepada Yesus Kristus nantinya. Sedangkan kau bawa apa, kawan? Aku bawa kemenyan dan minyak wangi-wangian yang teristimewa di kota ini. Akan aku persembahkan kepada bayi Yesus. Lalu kau sendiri bawa apa, kawan? Aku bawa mur yang sangat bagus. Ini dari negeriku. Dan aku bawa juga ini yang akan aku persembahkan kepada Yesus. Dan aku pilihkan yang paling bagus sekali. Aku kira sudah lengkap ya semuanya ini. Sudah. Mari kita cari bintangnya. Mari. Sebentar, kawan. Aku telah melihat tanda bintang itu. Apa kau lihat? Di mana? Benar, kawan. Iya. Itu adalah bintang timur Itu bintangnya itu. yang menuntun kita. Itu bintang dari timur. Mari kita ke sana mengikuti bintang itu. Mari. Mereka pun mengikuti kemana arah bintang timur itu berhenti. Dan disitulah mereka bertemu dengan Yusuf dan Maria serta bayi Yesus. Mari kita menyembah. Mereka sujud menyembah kepada anak yang baru lahir. Terima kasih atas persembahan yang telah kalian berikan kepada kami. Kalian sudah datang jauh-jauh dari negeri kalian, datang kemari untuk melihat bayi Yesus, anak Allah yang telah lahir ke dunia. Sembari kalian pulang ke negeri kalian, bawalah kabar sukacita. Bebaskanlah seluruh dunia dalam nama Tuhan Yesus yang mampu memulihkan dunia. Dan inilah janji Tuhan, di mana seorang anak telah lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini.
katakan dengan segenap hati. Seorang
Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur ya Bapa. Hati kami melimpah dengan syukur. Karena malam hari ini berita besar bagi setiap kami. Seorang anak telah lahir. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di tengah carut marut dunia ini Tuhan, di tengahnya kelamnya kehidupan kami, terang itu telah datang dan menerangi setiap kami. Dan kami sungguh sangat bersyukur. Apa yang kami saksikan malam hari ini mengingatkan kepada kami betapa besarnya rahmat-Mu atas kami manusia yang berdosa. Betapa ajaibnya cinta-Mu ya Bapa. Mengutus putra-Mu yang tunggal hadir di dalam dunia ini. Karena tidak ada satupun kebaikan dari kami yang dapat menyelamatkan diri kami. Kami bersyukur. Sebentar kami akan bersama mendengarkan berita Natal malam hari ini. Lembutkanlah hati kami. Berkaryalah ya Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Baik hamba yang menyampaikan di dalam kelemahan hamba-Mu. Roh-Mu akan memampukan hamba-Mu menyampaikan firman dengan baik dan benar. Dan setiap umat-Mu. Sehingga kuasa firman dan Roh Kudus-Mu bekerja menghidupkan dan membarui setiap kami. Kami memulai pembacaan dan perenungan firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Iya, mari kita bersama membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita saksikan malam hari ini, hati saya sangat bergetar karena saya diingatkan akan rahmat Allah yang besar. Itulah gambaran diri kita yang dulunya ketika kita belum mengenal terang itu dan menerima terang itu dalam hati. Carut marut banyak sekali hidup dikuasai oleh dosa, hawa nafsu, kedagingan. Yang kita inginkan adalah semua yang menyenangkan dan menjadi kehendak diri kita. Nah malam hari ini kalau kita mengambil satu tema dari Bethlehem sampai ke ujung dunia. Berita ini pun disampaikan tentang kelahiran Kristus di tengah-tengah keadaan bangsa, bahkan mungkin kehidupan kita yang tidak baik-baik saja. Saya katakan juga situasi dunia ekonomi politik kacau saat ini, dan gambaran ini pun disampaikan di dalam Injil Lukas. Ya, bahwa ketika dikatakan Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah untuk melakukan sensus, dunia saat itu sedang menaruh pengharapannya kepada manusia. Siapakah Agustus? Nama aslinya adalah memang dia bukanlah orang yang sembarangan. Nama sebenarnya adalah Gaius Octavianus. Ia cucu dari Julia atau adik dari
Julius Caesar, ya, seorang raja yang terkenal. Sejarah mencatatnya sebagai kaisar Roma yang pertama sekaligus yang terbesar. Nah, dalam prestasi politiknya sangat luar biasa. Kenapa saya mengangkat tentang siapa Kaisar Agustus ini? Karena senada dengan apa yang kita lihat malam hari ini, yaitu melalui sejumlah aksi militer dan politiknya dia berhasil menyingkirkan semua lawan-lawan politiknya dan dia menegakkan wibawanya sebagai penguasa tunggal di Roma. Nah, selanjutnya dia menciptakan pemerintahan yang sangat-sangat baik, tertib hukum, dia memecat semua pejabatnya yang korup, dia membangun perekonomian, dia membuat jaringan jalan raya dan teknologi. Karena prestasi yang super gemilang ini dicatat dan diakui oleh sejarah di Roma. Tahun 27 Senat Romawi menggelarinya Agustus. Dari mana kata ini? Tadinya dia bernama Gaius Octavianus. Tahun 27 sesudah Masehi, Senat Romawi memberikan gelar Agustus. Gaius Octavianus menjadi Agustus dari kata Latinnya augur, yaitu artinya orang yang disucikan oleh agama. Juga dari kata kerja augere yang artinya menambah atau memperluas. Lalu berturut-turut dia mendapat gelar yang spektakuler. Dia diberi gelar Bapak Tanah Air, dia juga diberi gelar orang Romawi yang ilahi, dan sebagai klimaksnya Kaisar Agustus diberi sebutan Juru Selamat. Dan ada sebutan lagi yang senada dengan Juru Selamat, dia disebut sebagai Tuhan yang ilahi. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan kemakmuran, keamanan yang menjadi impian manusia pada masa itu, sehingga mereka berkata, ini loh Juru Selamat. Ini loh Juru Selamat, dia punya kuasa, dia mampu memberikan kemakmuran secara jasmani, dan dia mampu mengayomi. Itulah yang diinginkan mereka, Juru Selamat yang seperti ini. Karena itu Kaisar Agustus juga diberi julukan oleh mereka Juru Selamat dan Tuhan yang ilahi. Karena apa? Karena itu sesuai dengan gambaran dan keinginan mereka. Manusia sudah kehilangan pengharapannya dan dia menaruhnya pengharapan itu kepada manusia. Gambaran mereka, ekspektasi mereka tentang Juru Selamat ya seperti ini. Yang punya kekuasaan secara politik, yang bisa menciptakan satu keadaan yang sungguh-sungguh sangat baik secara jasmani. Karena itu mereka sangat menuhankan yang namanya Kaisar Agustus. Kenapa saya angkat tentang Kaisar Agustus di tengah perayaan Natal kita pada malam hari ini? Bahkan hari kelahirannya tanggal 23 September menjadi awal penanggalan di kota-kota Yunani Asiatis dan dipandang sebagai permulaan kabar baik. Bapak Ibu kalau dengar kabar baik itu apa? Injil. Bayangkan, hari lahirnya pun itu dianggap sebagai suatu permulaan kabar baik. Injil, bukan Injil yang kita pahami saat ini, yaitu kabar baik bagi dunia. Tidak heran semua manusia menaruh harapannya kepada dia. Nah, di tengah situasi inilah seorang anak telah lahir bagi kita, yaitu Juru Selamat kita. Di tengah manusia sedang mengagungkan Juru Selamat yang lain, hadirnya nggak ada orang yang tahu. Dalam pengertian tidak menyadarinya. Kenapa? Karena jauh dari ekspektasi manusia. Bayangan mereka Juru Selamat ya seperti Kaisar Agustus yang punya kekuasaan. Tapi Allah memilih mengutus anaknya yang tunggal lahir ke dalam dunia dalam wujud bayi. Bapak Ibu, kisah Natal malam hari ini dikatakan, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya, termasuk Yusuf dan Maria tunangannya. Dan ketika sampai di sana, tibalah waktunya dia melahirkan dan mereka pergi, yang sedang mengandung ini pergi dari kota Nazaret menuju ke Bethlehem. Sekarang kita lihat, setelah melihat situasinya, kita melihat kotanya, Bethlehem. Ya, dari Bethlehem sampai ke ujung bumi. Bethlehem
Kota ini sangat kecil di Palestina. Sebuah kota kecil dan tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Yerusalem. Namun sekalipun kota ini kecil, tempat ini dipilih oleh Allah menjadi tempat kelahiran Sang Mesias. Nama Bethlehem sendiri artinya kita sering mendengar. Apa arti Bethlehem? Bethlehem artinya rumah roti. Rumah roti. Sekarang namanya Bethlehem artinya rumah daging. Nah, Bethlehem juga terkenal dengan keindahan alamnya. Kota ini berlokasi di sisi padang gurun Yudea sekitar 5 mil atau 8 kilo di selatan dari Yerusalem. Dikelilingi ladang-ladang yang subur, perkebunan ara dan zaitun. Nah, kota ini terkenal menjadi salah satu produsen anggur terbaik di Palestina. Tapi kota ini kecil. Dan tidak ada orang yang akan menyangka bahwa Sang Juru Selamat ini Mesias lahir di sebuah kota yang kecil, lahir di sebuah kandang yang hina, mengambil wujud seorang bayi yang mungil. Nggak ada orang yang akan menerimanya. Karena jauh dari ekspektasi mereka tentang Juru Selamat. Bethlehem, kota yang kecil ini menjadi tempat kelahiran Sang Mesias. Kitab suci menyaksikan Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Injil Matius pasal 21 sesuai dengan nubuat dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, dan seterusnya. Di tengah dunia yang memuja kota-kota besar, berita kelahiran Kristus sebetulnya memberitakan kepada kita bahwa kesempatan itu bukan ada di kota yang besar, tapi ada di mana? Di tangan Allah. Banyak orang mengejar ingin tinggal, bekerja atau melakukan karya dan harus ada di kota besar. Tapi hari ini Bethlehem, kota yang kecil, dipilih oleh Allah menjadi tempat kelahiran Sang Mesias. Karena segala sesuatu ada di dalam tangan Allah, bukan manusia. Kota yang kecil ini dipilih oleh Allah karena Dia ingin menyatakan di tempat yang kecil inilah Allah juga bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Amin. Di kota yang kecil, tempat Allah menyatakan karyanya yang besar. Kedaulatan Allah berkarya di sini bukan karena kita semua pasti berpikir begitu. Saya sangat bersyukur malam hari ini ketika saya melayani di tempat ini, ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dari kota yang kecil, Kudus. Betul ya? Kudus kalau dibanding Semarang, orang selalu bilang mending Semarang. Betul ya? Saya ditanya kalau sampai di Kudus ya, pertama kali. Nanti teman saya, kamu ini loh ada ini cari ondek mall. Terus saya kasih tahu enggak, mall-e ku mek 2. Sekarang si satunya udah tutup mulai ya. Tapi saya bersyukur dari tempat ini, Bapak Ibu, dari khususnya dari gereja GKMI Tanjung Karang, ketika peristiwa banjir, menjadi inspirasi bagi kota-kota yang lain, bukan? Bagaimana toleransi beragama bisa dilakukan, bagaimana gereja yang kecil membuka diri bagi semua pengungsi. Menjadi suatu hal yang memotivasi banyak gereja-gereja yang lain dari kota yang kecil. Bethlehem dari kota yang kecil, Allah memilihnya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Yang kedua, bayi Yesus yang mungil, yang rentan. Tanda kepedulian Allah kepada mereka juga yang kecil itu, yang tersingkirkan. Dari segi penampilan Yesus jelas jauh sekali dari Kaisar Agustus. Dalam arti ya, kiprahnya secara kasat mata jauh. Dalam arti pandangan mereka. Kenapa? Dia dilahirkan di kandang binatang, dia dibesarkan dalam keluarga tukang kayu yang sangat sederhana, rakyat biasa.
dalam perjalanan hidupnya dia nggak pernah meraih dan menempati posisi utama di tengah-tengah bangsa, entah itu di bidang ekonomi, politik, hukum, militer. Sepak terjangnya itu hanya sampai Galilea dan Yudea. Nggak pernah mendunia seperti Kaisar Agustus. Bahkan matinya pun di tempat yang paling hina dan terkutuk, yaitu salib. Dan Allah memilih menghadirkan Sang Juru Selamat di tengah dunia ini dalam wujud bayi yang mungil. Di dalam sebuah kandang dibaringkan di atas palungan dan dibungkus dengan lampin. Sangat sederhana. Biasa. Tapi disitulah justru kuatnya pesan daripada inkarnasi Kristus. Allah yang maha mulia menjadi maha najis. Allah yang maha tinggi menjadi maha rendah. Justru disitulah letak radikalitas dari inkarnasi. Kalau dia dikatakan seorang raja lahir di istana, justru saya katakan biasa. Tapi ketika Allah yang maha tinggi itu memilih untuk tinggal menjadi manusia yang maha rendah, itulah justru keajaiban daripada inkarnasi. Allah memang memilih bayi yang mungil ini menjadi wujud daripada Sang Mesias, karena Allah ingin mengatakan ketika hadirnya di sebuah kandang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, Allah ingin mengatakan keberpihakannya kepada mereka yang lemah, yang tersingkirkan. Allah memang memilih wujud yang sangat-sangat rapuh dan rentan ini. Di tempat yang sangat sederhana menghadirkan Sang Mesias. Karena Allah ingin menyatakan keberpihakannya kepada kaum yang lemah. Dari kota yang kecil, Allah sedang mengerjakan perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita kelahiran Kristus dimulai dari sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Namun dari kota yang kecil inilah meluas kabar sampai ke seluruh dunia. Inkarnasi Kristus mengambil wujud bayi yang mungil dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan dalam sebuah kandang di kota Bethlehem. Memberitahukan kepada dunia keberpihakan Allah kepada kaum yang lemah dan tersingkirkan. Allah bisa memakai siapapun, dimanapun, untuk mengerjakan karyanya yang besar. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu meyakini dan mengamini kebenaran ini? Jangan berkata bahwa aduh saya gak bisa apa-apa Ibu, siapa saya ini? Saya gak punya apa-apa. Dan bahkan saya bukan siapa-siapa. Bahkan saya tinggal di kota yang kecil. Bapak Ibu, Allah sanggup mengerjakan, Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dimulai dari orang-orang yang sederhana. Kita akan melihat sebuah video pendek tentang seorang anak yang di dalam kesederhanaannya dia mengerjakan perkara yang besar bahkan sampai dunia. My name is Kes. I am 13 years old. I live in Cavite City, the Philippines. And this is my story. Sabi ko po ako po ay naninirahan sa kadiliman dahil po pati po yung pagkasunog ko po nung po. Tapos po yung mga masakit po, pati yung mga pambubugbog po, yung... Kes is only 4 years old when he has no other choice than to run away from his abusive home. Like many other street children, he tries to survive at the dump site. The conditions are horrible. Day and night he is exposed to danger. Kes falls in a pile of burning tires at the dump site and is severely wounded. Reaching out for help, there is only one man who cares, Mr. Hanin. He takes care of Kes and becomes his guardian. At the age of 7, celebrating his birthday for the very first time, he does something special. Instead of asking for gifts himself, Kes decides to give gifts to the children still living on the street, and thus started his Gifts of Hope.
Wala po akong perang ibigay. Meron po akong pagmamahal na pwede ko po ibahagi po doon sa ibang tao. Dozens of volunteers have joined his organization championing community children. Kez does a lot more for street children. He educates them about personal hygiene, explains them their rights, and takes care of their wounds. But above all, he gives them hope. He has already helped over 10,000 street children. To thousands of children, Kez is a great inspiration. He is an inexhaustible source of hope. He is their hero. That is why he is the rightful winner of the International Children's Peace Prize 2012. These young people show the incredible resilience in the human spirit. And I congratulate this year's winner. Penghargaan yang dia dapatkan, dia mendapatkan 100.000 euro atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Apa yang dilakukan dengan uang ini? Dia berkata, saya akan menggunakannya untuk sekolah karena saya ingin menjadi dokter dan saya ingin berkarya lebih banyak lagi. Pesan saya dikatakan, dia mendirikan dikatakan satu yayasan ini. Setiap hari dia katakan ada 6.000 anak meninggal karena masalah kesehatan dan sebagainya. Dan dari seorang anak jalanan dengan keluarga yang seperti itu. Tapi dia katakan saya nggak punya banyak uang. Bahkan kalau saya katakan dia nggak punya uang. Tapi saya punya cinta yang besar. Dan saya hanya ingin memberikan pengharapan. Kalau Bapak Ibu berkata saya nggak bisa apa-apa, anak ini lebih punya banyak alasan saya nggak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa dan saya tidak punya siapa-siapa. Hanya satu orang yang menerimanya, Pak Harnin. Bahkan keluarganya pun sudah meninggalkan dia, membuang dia. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Chris Valdez ini? Dia mengatakan bahwa dia ingin berbuat lebih banyak lagi karena saya punya cinta. Dia mengalami cinta Tuhan dan dia keluar dari zona nyamannya. Dia ingin berkarya, bahkan sampai ke ujung dunia. Siapa yang menduga Bapak Ibu? Di tengah kekacauan dunia ini, di tengah keadaan yang tidak menjadi makin baik, berita pengharapan diberikan kepada kita. Seorang anak telah lahir bagi kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Lahir di sebuah kota kecil, mengambil wujud bayi yang mungil. Karena Allah ingin mengatakan kepada dunia, dari kota yang kecil Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Dari wujud bayi ini, Allah ingin menyatakan kasih-Nya, keperpihakannya, penerimaannya, pengampunannya. Pengharapan yang sudah kita alami. Mari kita bagikan. Berkarya dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya mengajak kita naikkan satu pujian, penasihat ajaib Allah yang perkasa, refrennya. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu hening sejenak. Kita naikkan pujian refren dari lagu yang kita naikkan sebelum mendengarkan firman. Penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia. Penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah
Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir bagi kita. Lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Nama pemberitaan di atas daunnya, dan namanya pun disebut. Mari bersama kita berdiri katakan penasihat ajaib. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Raja damai, Sambutlah Dia. sambutlah Dia, Ikatlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita pengharapan itu telah disampaikan kepada kita malam hari ini. Apapun kondisi kita semuanya, kesesakan, kesulitan, sakit, penyakit, malam hari ini datanglah kepada Dia. Karena Allah mengasihi setiap kita. Allah berpihak kepada kaum yang lemah. Datanglah kepadanya malam hari ini. Sekalipun lahirnya dalam wujud bayi yang mungil, tapi Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dialah Raja damai. Serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiran dan ketakutanmu. Ada pengharapan, ada masa depan. Malam hari ini izinkan kembali Kristus lahir di hatimu dan membarui engkau. Dan malam hari ini serahkan pula hidupmu untuk dipakai menjadi alatnya yang luar biasa. Berhenti berkata saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Serahkan hidupmu, maka Allah akan bekerja dengan ajaib, dengan luar biasa dan heran. Untuk memakai hidupmu, memberi pengharapan, menjadi duta damainya, duta pengharapannya. Ini aku Tuhan, yang tidak ada apa-apanya, yang mungkin tidak dipandang orang. Serahkan hidupmu, malah Allah akan berkarya. Dari kota Bethlehem sampai ujung bumi. Amin. Dari orang yang tidak ada apa-apanya, Allah sanggup memakainya. Amin. Sampai ke ujung bumi pula. Amin. Haleluya. Penasihat ajaib, katakan dan sambil kita berdoa. Naikkan pujian ini sambil saudara berdoa kepada Tuhan. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dialah Raja damai. Raja damai. Sambutlah Dia di dalam hatimu. Sambutlah Dia, Dialah Yesus Tuhan kita. Yesus
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Lihatlah, dunia masih punya harapan, seperti lilin yang menyala, memberi terang di tengah kegelapan, kasih, sukacita, damai sejahtera, bahkan pembebasan dari belenggu dosa, dinyatakan bagi dunia oleh kasih Sang Bapa. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri, bersama-sama kita menyanyikan lagu ini.
Itulah cerita manusia-manusia yang menderita dan terjerat oleh ganasnya dosa-dosa mereka. Seakan lumpuh, tak berdaya. Hei kau saudaraku, ada apa denganmu? Mengapa kau begitu menderita? Kami membawa kabar baik bagimu. Kabar sang anak Allah telah lahir. Ia akan memulihkan. Ia akan mengampuni dosa kalian. Bangkitlah saudaraku, terimalah Tuhan yang sudah memulihkanmu. Bangunlah, engkau tak terlepas daripada jerat dosa. Mari bangunlah. Bangkitlah saudaraku, Tuhan menyelamatkanmu. Bangkitlah saudaraku, Tuhan telah memulihkanmu. Bangkit saudaraku, dosamu telah diampuni. Bangkitlah. Bangkitlah saudaraku, Tuhan telah memulihkan hidupmu. Saudaraku, terimalah kabar sukacita bahwa Tuhan telah memulihkanmu. Bangkit saudaraku, Tuhan telah mengampuni segala dosa dan segala kepahitan. Bangkitlah saudaraku, Tuhan mengasihi engkau. Bangkitlah saudaraku, terimalah kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus telah memulihkanmu. Bebas. Di Tuhan anugerah.
Ya Tuhan Yesus telah datang dan menjamah setiap kita. Apapun segala dosa dan pelanggaran kita, percayalah ketika Tuhan Yesus hadir, lahir di hati kita, maka Tuhan akan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kita akan berdoa syafaat untuk dunia dan persembahan kita pada malam hari ini kepada hambanya, Bapak Pendeta Muda Hendra Jaya, pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang besar. Siapalah kami yang kecil dan hina ini. Akan tapi Tuhan pelihara kami dengan begitu ajaib. Banyak cara Tuhan memberikan kami berkat. Melalui pekerjaan kami. Melalui pertemuan relasi satu dengan yang lain. Melalui pelayanan kami. Maka ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur sebab Tuhan sudah mampukan kami untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Maka biarlah persembahan kami hari ini Tuhan boleh berkenan kepadamu. Persembahan yang terbaik inilah yang boleh kami berikan. Terkhusus kami juga percaya Tuhan, persembahan baik tubuh kami, jiwa kami seluruhnya kami baktikan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah persembahan pada hari ini juga akan kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan dan kemajuan perkembangan pelayanan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kami persilahkan kepada yang bertugas untuk membacakan warta. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini akan saya bacakan beberapa cuplikan warta jemaat untuk kita perhatikan bersama. Besok malam, besok sore kita akan mengadakan perayaan Natal. Perayaan Natal ini diadakan jam 5:30 sore. Ya. Bapak Ibu bisa hadir. Dress code yang akan kita pakai nuansanya merah hijau gitu ya. Dari jemaat nanti bisa menyesuaikan gitu. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Hendra Jaya. Terus kemudian untuk jemaat, tolong untuk kendaraan bisa diparkir di belakang gereja. Lewat gapura nanti masuk sampai ke belakang gereja. Sehingga yang depan nanti bisa difungsikan untuk tamu-tamu undangan dan masyarakat yang akan hadir di dalam perayaan Natal ini. Gitu ya. Kemudian untuk minggu depan ibadah pagi kita akan diselenggarakan jam 6:30 pagi, tanggal 31 Desember, dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Kapanto. Gitu ya. Minggu pagi ini diadakan jam 6:30 pagi. Ya. Kemudian untuk ibadah tutup tahun akan diselenggarakan pada tanggal 31 Desember juga, jam 6 sore di gereja. Ya, nanti ada beberapa acara, Bapak Ibu bisa melihat di dalam warta jemaat ini. Untuk ibadah tutup tahun, demikian juga kita menghimbau untuk jemaat bisa parkir di belakang gedung gereja, karena nanti di halaman gereja akan dipakai untuk angkringan. Kita akan bersama-sama menikmati perayaan tutup tahun ini, ibadah tutup tahun ini dengan beberapa acara yang salah satunya adalah angkringan yang nanti akan disediakan oleh KTB masing-masing. Kemudian kegiatan gereja tengah minggu ini, doa pagi tetap diselenggarakan mulai hari Rabu sampai dengan Sabtu jam 5 pagi di gereja. Kemudian nanti tanggal 27 Desember hari Rabu ada Natal bersama se-Kabupaten Kudus yang diadakan di Gedung Graha Mustika. Apabila jemaat mau hadir bisa langsung menuju Graha Mustika Getas Pejaten jam 5 sore. Kemudian kita dukung dan doakan untuk anak-anak pemuda remaja yang akan mengunjungi Panti Asuhan Unike di Semarang pada hari Kamis tanggal 28 Desember jam 7 pagi. Silakan teman-teman remaja yang belum mendaftar atau pengen ikut bisa mendaftar kepada Anissa atau remaja yang lainnya. Kemudian dalam rangka aksi pemuda remaja ini, pemuda remaja membuat kalender GKMI Tanjung Karang. Apabila Bapak Ibu terbebar untuk mendukung,
bisa membeli dengan seharga Rp50.000. Kemudian besok minggu depan tetap ada kebaktian Komisi Anak dan akan digabung dimulai jam 9 pagi di gereja. Kemudian latihan untuk laporan ibadah minggu yang lalu, jemaat yang hadir 173 orang, total penerimaan persembahan Rp19.398.000. Dan pada kesempatan kali ini kami atas nama GKMI Tanjung Karang, jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titin yang sudah melayani ibadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan warta sukacita, kabar baik. Oleh sebab itu seperti tema kita pada malam hari ini adalah dari Bethlehem sampai ke ujung bumi. Dan inilah yang menjadi tugas kita, kewajiban kita untuk kita boleh mewartakan Injil kabar sukacita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama untuk kita pujikan pujian ini. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, amin, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga berpindah menegak. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Baring di balungan yang bina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Kita akan menutup ibadah malam Natal kita. Kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Muda yang tersedia. Aja ya.
Jemaat yang kasih Tuhan, keempat lilin Advent sudah mati, diganti dengan satu lilin putih yang menyala terang. Mari untuk mengakhiri ibadah malam Natal hari ini, kita akan sambut Sang Anak yang lahir dengan hati yang suci, hati yang jernih, dan kita menuju pada kesucian itu, kita rayakan dengan sukacita. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkatimu dan memberikan kasih karunia itu dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, engkau diberkati dengan sempurna. Amin. Duduk kembali, satu tutup kita sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tadi belum sempat foto booth di depan, kami persilahkan untuk bisa mengantri di depan dan masih tetap dilayani. Selamat menjelang Hari Natal, selamat menjelang Tahun Baru. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, datang dari langit cahaya mulia. Hai, biarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, biarkan di gunung, lahirnya Almasih.
kebersamaan, walaupun kita punya masing-masing punya peran sendiri-sendiri, tapi saya harap kita lebih semangat lagi, lebih kerjasamanya tim yang paling penting, dan kebersamaan itu yang paling utama. Pak Dengan itu mantan hukum dari Sukarela, tadi berangkat sendiri ke sini dan lagi duduk di belakang yang pakai hitam-hitam.